Perkenalkan, nama saya Minto Nadabda. Saya adalah juga bagian dari lembaga kajian nawacita, ya Pak Samsul ya. Saya dipercaya oleh Pak Samsul dan Pak Sekjen, Pak Toto dan Pak Lutfi dan teman-teman yang lain jadi ketua ya Komite Bidang Dokumen dan Foto Sejarah di LKNI. Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan bahwa kami sudah bicara sebelumnya dengan Pak Samsul beberapa kali, dan ini saya gambarkan apa yang dimaksud warisan tokoh bangsa. Ada orang berpikir saya ini ngurusin harta rumah-rumahnya, senjatanya para pahlawan gitu ya, kok ngurusin warisan orang lain sih? Sebenarnya bukan itu. Saya awalnya 30 tahun yang lalu mengumpulkan foto-foto sejarah, naskah-naskah kuno waktu masih saya aktif di salah satu BUMN. Ya, jadi dalam perjalanannya lihat sedikit mundur ke cerita sedikit saya, bahwa saya mengumpulkan bukti-bukti sejarah, dokumen-dokumen sejarah. Salah satunya biar tahu ya, biar ada gambaran Bapak Ibu sekalian seperti ini. Ini kan klise nih. Mungkin orang belum pernah lihat klise film tahun 1908 misalnya seperti ini. Ya, ini banyak sekali. Dan ini adalah mobil pertama datang ke Indonesia yang dibeli oleh Solo. Ya. Jadi apakah mereka punya klisenya atau tidak? Saya juga nggak tahu. Yang pasti yang saya punya adalah asli dan klisenya. Yang menjadi pertanyaannya, waktu saya mengumpulkan 30 tahun yang lalu, saya masih aktif. Kemudian ada teman saya dari BRI juga seorang di sini. Saya tuh pindah-pindah ke Solo, ke luar kota, karena memang karena tugas dan jabatan kita yang menuntut kita harus pindah ke luar kota. Saya malah berpikir setiap saya pulang ngecek buku-buku langkah, dokumen tanda tangan Bung Karno, Bung Hatta yang saya cari bertahun-tahun, foto-foto sejarah, malah ada yang laku Pak, kena rayap, klisenya nempel, udah gak bisa diapa-apain. Lalu saya, ini salah satu ya, membuat saya jadi resign, mengundurkan pensiun ini. Kok yang tujuan saya mau merawat, kenapa saya kok malah ikut juga menghancurkan? Karena saya hampir setiap minggu, setiap bulan balik, setiap memeriksa itu banyak yang hancur. Akhirnya saya putuskan bagaimana melakukan sendiri. Akhirnya tahun 2002 saya bikin legal aslinya, karena kan pegawai BUMN nggak boleh membuka perusahaan aktif di sana, dan biasa juga nggak boleh terbatas kegiatannya. Next, ini kami dirikan untuk mewadahi itu. Yang berikutnya, ini adalah bagian moto kami. Moto Yayasan Wintoba. Wintoba itu Wintoba bukan berarti orang Batak mana, bukan, tapi lebih gampang menyamakan sedikit di situ. Jadi maksud saya, warisan tokoh bangsa. Apa yang menjadi dalam moto pemikiran tadi? Menyelamatkan, merawat, meneruskan warisan tokoh bangsa atau jas merah. Menyelamatkan tuh karena banyak punah, banyak hancur, gak ada peduli. Lalu merawat, kami sudah rawat dengan teknologi, dan kami sudah pindahkan hard copy-nya ini ke soft copy digitalisasi. Tetapi belum semua, karena jumlahnya ada 300.000. Yang ketiga, harus meneruskan. Dan di yayasan kami ini salah satunya Agnes, mahasiswa politik, ini mahasiswa muda. Karena yang mau kami sasar jas merah itu, jangan melupakan, jangan sekali-sekali melupakan sejarah, adalah mendidik kaum milenial, generasi Z hingga generasi yang sekarang Alpha. Jadi mereka yang harus meneruskan ini. Saya tadi contohkan bahwa jangan-jangan satu pun di antara 100 riset yang saya lakukan, 100 di antara itu tidak ada yang mengenal yang namanya Jenderal Gatot Subroto dan lain sebagainya. Next. Lalu ya ini berawal dari hobi mencari seluruh kota, buku-buku politik, sejarah dan sebagainya, dan ini akhirnya udah bertumpuk
Dan next, bertumpuk, ini akhirnya bertumpuk. Lalu tahun 90 kami bikin usaha. Ini mulai tahun 90 lengkap, nanti next. Ini udah gambaran-gambarannya. Ini yang membuat awal mulanya kepikiran untuk membuat suatu galeri. Jadi karena foto-foto seperti itu adalah koleksi, kami bukan mendownload atau meminta dari Andri, bahkan saya banyak memberikan, menyumbang ke Arsip Nasional. Ini awalnya, lalu buka toko buku bekas lah. Waktu itu salah satu pelanggan saya, ya Pak Jakob Utama, Pak Haidar Bakir, yang dulu mereka banyak membeli buku buat saya, mereka cetak ulang dan mereka yang kebagian. Akhirnya mereka cetak sampai beberapa kali, saya hentikan, udah nggak pernah lagi melepas saya mengoleksi. Dan ini yang terjadi, pernah diliput di Kikendi, SCTV segala macam, terakhir di El Yahya. Semakin informasi itu melebar, Pak, saya menemukan banyak keluarga-keluarga turunan kedua atau ketiga, tokoh-tokoh bangsa ini, jenderal, bahkan ikut kelompok pahlawan revolusi, banyak yang belum terawat dan ada di sebagian yang menyerahkan atau saya bertransaksi untuk merawatnya. Dan dari IPOS, tadi kita bahas IPOS, saya adalah salah satu pemilik dari ahli waris IPOS, ada di tangan saya. Lalu ini yang berikutnya, mungkin ini sedikit gambaran next, gambaran yang mau saya bawa. Itu tadi sudah saya jelaskan mengenai pensiun dini, yaitu gara-gara itu. Lalu kami, ini tempat kami sekarang. Ini tempat kami, banyak dikunjungi orang. Apa ini maksudnya? Kami bikin model kafe, model supaya gampang orang datang, supaya sejarah itu jangan kita anggap tempat yang sakral, jangan kita anggap sesuatu yang menyeramkan, dan kita bukan sedang mendidik orang yang di atas 50 tahun. Kita sedang mendidik dan ingin mendidik generasi itu tadi, milenial, Z, dan generasi Alpha. Ini kan banyak tokoh yang datang. Next. Lalu ini udah kira, ini gambarannya, anak-anak juga ada yang datang. Next, diskusi di sana. Pak Samsul juga sudah hadir. Ini ada beberapa tokoh, ada wartawan, ada politisi, macam-macam. Next, seniman. Ada Pak Samsul. Ada Pak Samsul dengan saya di Rumah Perubahan. Dan dari hasil apa yang kami koleksi tadi, seperti yang saya contohkan di sini, kami sudah bikin televisoria, lalu sebagian sudah dicetak. Ini yang kami serahkan dengan Pak Samsul ke Rumah Perubahan, ya Pak Samsul, ya, ke Pak Prof. Reno Kasali, dan beliau sangat bangga. Ini bagaimana hotel Indonesia zaman dulu berubah sesuai dengan Rumah Perubahannya apa yang terjadi saat ini, dan ini ditempatkan Pak Samsul di ruangan beliau, Pak. Ya, next. Ini sudah saya audiensi ke beberapa tokoh, ya, waktu itu PPR. Next. Artinya ini harus kita teruskan. Lalu ini kemarin kita juga ke Pak Gadet juga akan sampaikan, Pak, berikutnya itu generasi muda ini dalam belajar ini sejarah, tolong dong Pak, jangan ada orang yang mencoba membelok-belokkan. Next. Ya ini tadi saya sudah ketemu Direktur Utama Pos dan Giro yang sudah berubah Pos Giro yang dianggap tua itu menjadi tempat ajang kaum milenial dan usaha UMKM di dalamnya. Next. Ya, ini koleksi-koleksi kita yang sedang mau dipamerkan roadshow. Kami berharap lembaga kajian awal kita di bawah kepemimpinan Pak Samsul, kita nanti bersama Pak Samsul untuk beberapa kota. Next. Ini menyedihkan nih. Ini tuh udah ribuan. Ini buku-buku yang akhirnya kami buang. Padahal ini buku-buku sejarah. Ya, next. Ini tadi ini beberapa nih didatangi dan ini buku-buku langka yang kita punya selain buku sejarah, buku sejarah lain juga. Dan buku-buku itu banyak kita datangi Presiden Soeharto dan tokoh-tokoh yang lain. Terus next. Ini saya sampaikan ke Pak Erick Thohir, beliau sangat tertarik dan dia menanyakan, oh ini seperti ini ada, oke, kapan?
beliau mudah-mudahan segera ikut mendukung dan roadshow yang kita maksud. Next. Ini oke, kita juga pernah selamatkan itu lewat yayasan kita bisa report. Dan next. Oke, ini kita serahkan juga nih ke pusat sejarah TNI. Kita serahkan Indonesia itu ke pusat sejarah. Saya nggak tahu mereka punya apa enggak, tapi mereka membuat di museum sejarah. Next. Ya ini beberapa udah kita lakukan audiensi. Ya, next. Ya, ini dengan baik, saya kira ini yang bisa kami sampaikan, bahwa kita berharap Bapak Ibu sekalian, mohon maaf waktu dan mungkin sedikit, tapi ini penting sekali. Dan saya setelah 5 tahun sebenarnya dengan portal sekolah membahas hal-hal yang seperti ini, dan dari IPSA ini kan informasi yang harus jalan. Mungkin nanti ke depan kita bisa berkolaborasi. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Tetap kita jangan membiarkan sejarah kita dibelokkan orang lain. Kita wajib meluruskan dan mengungkap sejarah. Itu adalah bagian daripada apa yang menjadi warisan tokoh bangsa, bukan harta atau banyak contoh yang saya lihat. Saya singgung tadi, ada panglima banyak, ada kapolri banyak, tapi satu dua yang pernah kita kutip kata-kata indah mereka. Tidak sadar bahwa semua tokoh itu adalah bagian yang menitipkan kata-kata yang indah yang menjadi warisan. Saya kira itu dari pemaparan saya, Pak Ketua, Pak Samsul dan Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Binton Nadabdab, SOSMM, Ketua Yayasan Warisan Tokoh Bangsa, dan di Komite Lembaga Kajian Nawacita saya juga Ketua Dokumentasi dan Foto Sejarah. Jadi setelah 5 mata uang saya ada di sini dalam menandatangani nota kesepahaman atau MOU antara Lembaga Kajian Nawacita dan Yayasan Warisan Tokoh Bangsa. Untuk pertanyaan kedua, Pak, program Mintoba itu kan berfokus pada pelestarian produk-produk sejarah. Kira-kira apa dampak yang akan dihasilkan bagi produk sejarah ini dalam kerjasama dengan LKR Nawacita ini seperti apa? Lembaga Kajian Nawacita dan Warisan Tokoh Bangsa adalah sebenarnya sama-sama ingin meneruskan apa yang disampaikan, apa yang ingin dicapai oleh Presiden dan bangsa ini, yaitu untuk membangun negara ini untuk kemajuan bangsa dan negara. Bapak memiliki koleksi secara fisik bukti-bukti sejarah itu, Pak? Secara fisik ya, saya sudah mengumpulkannya kurang lebih 30 tahun. Berupa foto-foto sejarah, dokumentasi sejarah yang tokoh-tokoh tanda tangani, dan klise film, ya, foto-foto sejarah dan lukisan-lukisan sejarah. Itu kami saat ini sedang rawat. Kurang lebih itu tadi ada 300.000 dokumentasi kami yang kami sedang digitalisasikan, rawat dalam berpengertian yang rusak kami perbaiki, dan yang baik kami dokumentasikan untuk disampaikan secara luas ke generasi muda. Lalu tujuannya apa melakukan MOU dengan LKN ini, Pak? Tujuan kita melakukan MOU dengan LKN, tentunya Lembaga Kajian Nawacita yang mempunyai cita-cita dan nilai-nilai luhur untuk membangun bangsa dan negara ini, dan kita sebagai yayasan yang ingin mewariskan, ingin menyampaikan kepada generasi muda
warisan tokoh bangsa apa yang disampaikan tokoh bangsa itu, ini berkolaborasi untuk melakukan pameran roadshow atau untuk mencetak buku yang pendistribusiannya tentunya jaringan lembaga kajian nawacita, dan kita akan bersama-sama percepat proses apa yang kita maksud, proses digitalisasi ke cetak.